tempat berpijak, tetapi juga sebagai sumber kehidupan dan identitas bagi masyarakat. Dalam proses pembangunan untuk kepentingan umum, tanah menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan. Disinilah pengadaan tanah berperan sebagai upaya menyediakan tanah bagi pembangunan dengan tetap menjunjung keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pengadaan tanah, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa sih pengertian dari tanah itu? Nah, yang pertama menurut KBBI ada dua definisi mengenai tanah tersebut. Yang pertama, tanah merupakan bagian dari permukaan bumi atau lapisan bumi yang berada paling atas. Lalu yang kedua, tanah merupakan bagian dari produk transformasi mineral serta bahan organik yang berada di permukaan bumi hingga kedalaman tertentu yang dimana dipengaruhi oleh faktor genetik maupun lingkungannya. Lalu yang kedua, menurut Henry Devot, tanah merupakan bagian dari permukaan yang terpisah dari bumi serta bulan yang dimana dibedakan dari bebatuan padat. Lalu yang ketiga ada menurut C.F. Marbut yang dimana ia mendefinisikan bahwa tanah adalah lapisan yang berada di paling luar kulit bumi dan biasanya memiliki sifat tidak padu serta memiliki sifat tebal mulai dari selaput yang tipis hingga lebih dari 3 meter yang berbeda dari bahan di bawahnya dalam hal sifat fisik, warna, sifat kimia serta sifat biologi. Lalu dapat kita simpulkan bahwa tanah adalah lapisan paling atas dari permukaan bumi atau kerak bumi yang tersusun atas mineral serta bahan organik yang dimana terbentuk melalui proses alam serta memiliki sifat fisik, kimia, dan biologi yang berbeda dari bebatuan yang padat di bawahnya. Selain itu juga tanah bersifat tidak padu, memiliki ketebalan yang bervariasi serta berperan penting bagi kehidupan karena menjadi media tumbuh tanaman dengan menyediakan unsur hara, air, serta ruang bagi akar untuk bernapas dan berkembang. Lalu kita akan membahas mengenai dasar hukum pengadaan tanah di Indonesia berdasarkan kasus-kasus terbaru yang ada di Indonesia. Adapun dasar hukum pengadaan tanah di Indonesia berlandaskan pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, lalu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA, lalu ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Seluruh peraturan tersebut mengatur kewenangan negara atas tanah, fungsi sosial tanah, prosedur pengadaan tanah, serta pemberian ganti rugi yang adil guna melindungi hak bagi rakyat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat tanah. Yang pertama, adapun manfaat tanah yaitu sebagai lahan pertanian untuk menanam berbagai tanaman dan sebagai sumber mata pencaharian bagi para petani. Lalu yang kedua, sebagai habitat bagi hewan tanah seperti tikus tanah, cacing, maupun semut. Lalu yang ketiga, tanah juga bermanfaat untuk menjaga keseimbangan ekologis khususnya dalam penyerapan air untuk mencegah banjir. Lalu yang keempat, tanah juga bermanfaat sebagai sumber mata air sumur karena tanah menyimpan air tanah yang dimana dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Legal isu dalam putusan nomor 8-G/PU/2020/PTUN Padang adalah keabsahan surat keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 620-256-2020 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru, Seksi Kepalo Hilalang Sicincin, Lubuk Alung, Padang, tepatnya pada Kabupaten Padang Pariaman, sepanjang 32,4 km dan luas sekitar 281,5 hektar. Para penggugat mengajukan gugatan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, serta bertentangan dengan Perpres Nomor 71 tahun 2012 Junto Perpres Nomor 148 tahun 2015 serta asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999. Para penggugat Hartono Wijaya, Buyung,
John dan juga Hatta, mereka merasa keberatan karena tanah yang sudah dibangun 5 unit gudang itu digunakan untuk kebutuhan jalan tol tanpa dipemberitahuan kepada mereka. Pada tanggal 15 Mei 2020, mereka mengajukan gugatan kepada PT UNIP Padang agar SK itu dibatalkan dan juga pelaksanaannya ditunda. Tetapi tergugat yaitu Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 4 Juni 2020 menjawab eksepsi bahwa gugatan tersebut telah lewat waktu atau daluarsa. Pada tanggal 11 Juni 2020, sidang tetap dilaksanakan terhadap saksi penggugat, yang dimana saksi penggugat ini bilang bahwa ada patok tol di tanah mereka. Pada tanggal 16 Juni, dilakukan kembali sidang terhadap saksi tergugat tentang undangan konsultasi dan juga pendataan. Pada tanggal 18 Juni, terjadi melihat tanah sengketa di lokasi tersebut, dan pada akhirnya pengadil memutuskan bahwa yang pertama, eksepsi dari tergugat itu ditolak, yang kedua disahkannya legal standing penggugat, yang ketiga ditemukannya cacat prosedur seperti pendataan di awal itu tidak lengkap. Nah, yang terakhir yaitu tergugat ini harus membayar biaya sebesar 2.756.000, dan putusan ini dibacakan pada tanggal 30 Juni 2020 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Padang. Sengketa tata usaha negara ini merupakan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan penetapan pembangunan untuk kepentingan umum. Masalah utama berpusat pada dalil para penggugat bahwa keputusan penetapan lokasi merugikan kepentingan mereka secara langsung dan individu. Tanah penggugat yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik telah direncanakan dan bahkan telah didirikan 5 unit bangunan pegudangan berdasarkan izin prinsip dan IMB yang sah. Dengan adanya surat keputusan penetapan lokasi, lahan dan bangunan yang telah didirikan terancam akan dirubuhkan. Hal ini menyebabkan kerugian material kepada penggugat. Para penggugat mendalilkan dalam proses penetapan lokasi, tergugat atau instansi terkait tidak menjalankan kewajiban sosialisasi, pemberitahuan, atau pendataan awal yang melibatkan penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah. Prosedur ini diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan untuk Kepentingan Umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 53 Ayat 1, Pasal 53 Ayat 2 huruf A dan B, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 junto Perpresnya, termasuk Perpres Nomor 148 Tahun 2015, Pasal 12, Pasal 16, 17, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang analisis hukum putusan Tata Usaha Negara Padang nomor 8 tahun 2020. Pada pokoknya menilai walaupun gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk membangun sebuah jalan tol berdasarkan pasal 10 huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tetapi kewenangan tersebut juga harus dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya dan juga dengan asas yang baik. Tergugat mengatakan bahwa gugatan telah lewat 1 hari sebagaimana pasal yang diatur di dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 yang mencaratkan pengajuan gugatan maksimal 30 hari dari masa pengumuman penetapan lokasi. Gugatan tersebut didaftarkan pada tanggal 15 Mei 2020 dan menurut tergugat itu telah jatuh tempo yang harusnya tanggal 14 Mei 2020. Namun Majelis Hakim menolak eksepsi tergugat mengenai daluarsa pengajuan gugatan karena penyebabnya para penggugat telah terbukti melakukan upaya gugatan berupa keberatan pada tanggal 30 April 2020 dan tergugat tidak memberikan jawaban dalam tenggang waktu 10 hari sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan pasal 77 ayat 4.
Maka dalam masa 30 hari gugatan sebagaimana pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2016 secara hukum ditangguhkan. Gugatan para penggugat tidak lewat waktu. Selanjutnya, majelis hakim menilai bahwa para penggugat adalah pihak yang berhak karena berdasarkan hasil sertifikat hak milik, tanah mereka termasuk ke dalam lokasi penetapan. Majelis hakim juga melihat bahwa tim persiapan tidak dinyatakan sepenuhnya melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagaimana diperintahkan di dalam pasal 12 ayat 1 Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah. Tergugat terbukti hanya melakukan pengumuman dengan menempelkan informasi di kantor wali nagari dan kantor camat tanpa bukti pemberitahuan langsung kepada masyarakat pemilik tanah, serta tanpa alat bukti lain yang dapat dijadikan fakta hukum. Tindakan tergugat dinilai tidak memenuhi prosedur pengadaan tanah dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain cacat prosedur juga, majelis menilai tindakan tergugat yang tidak menyelesaikan keberatan para penggugat sebagaimana telah diatur di dalam pasal 53 ayat 2 huruf A dan huruf B nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang nomor 5 tahun 1968 tentang peradilan tata usaha, dan yang digugat adalah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mencakup yang pertama, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsional, dan asas profesionalitas serta asas akuntabilitas. Berdasarkan seluruh pertimbangannya, menyatakan bahwa Surat Gubernur Sumatera Barat nomor 620/256/2020 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah pembangunan jalan tol batal atau tidak sah, serta memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusan tersebut. Menurut analisis kami, setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang nomor 8 tahun 2020, kami berpendapat sama dengan putusan yang dibuat oleh majelis hakim. Pertimbangan majelis hakim tentunya sudah sesuai dengan hukum administrasi negara yang berlaku. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh tergugat yang tidak melaksanakan pemberitahuan secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana diperintahkan pada pasal 12 ayat 1, dapat kita lihat sebagai tindakan yang tidak tepat dan tentunya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Yang sebagaimana telah dijelaskan juga sebelumnya, ketidakadilan dengan pemerintah dengan mengeluarkan objek sengketa berupa penetapan lokasi pengadaan tanah serta pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru jelas menimbulkan kerugian bagi para penggugat. Kelalaian dalam memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh para penggugat juga menunjukkan bahwa asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggaraan negara tidak dipenuhi. Maka, batalnya surat keputusan gubernur merupakan putusan hukum yang sesuai dan mencerminkan penerapan asas yang baik dan jelas. Putusan ini juga memberikan pesan penting bagi pemerintah bahwa pembangunan untuk kepentingan fasilitas umum juga harus menghormati hak-hak warga. Prosedur juga bukan hanya prosedur formalitas saja, melainkan juga untuk menjaga agar keputusan pemerintah yang dibuat secara adil dan jelas. Bayangkan, di sebuah desa yang tenang, tanah-tanah yang ditanami sejak lama, rumah yang berdiri dari kerja keras, dan keluarga yang sudah ada turun-temurun. Lalu suatu hari datanglah kabar bahwa tanah yang mereka tempati akan digunakan untuk pembangunan jalan. Tidak ada yang salah dan bukan hal yang salah karena pembangunan adalah kebutuhan. Tapi bagi mereka, tanah bukan sekedar angka di peta. Bagi mereka, tanah adalah sejarah, tanah adalah identitas, dan tempat mereka menaruh harapan. Masalahnya muncul ketika keputusan pemerintah menetapkan untuk pengadaan tanah dibuat tanpa prosedur yang benar. Tidak ada penjelasan yang cukup, tidak ada transparansi, konsultasi pun minim. Bahkan dianggap hak tanah itu hanyalah bidang kosong, padahal di sana ada kehidupan. Maka warga mengajukan gugatan dan perkara ini menjadi putusan Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2020. Dan pada saat Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa kasus ini, pengadilan menemukan sesuatu yang penting. Yang bermasalah bukanlah pembangunan jalan, bukan pula hak milik warga. Yang bermasalah adalah cara pemerintah dalam mengambil keputusan.
Pengadilan akhirnya membatalkan SK gubernur bukan untuk menghentikan pembangunan, tetapi untuk mengatakan ikuti prosedurnya, hormati hak mereka yang hidup di atas tanah tersebut. Disinilah muncul pertanyaan besar. Apakah putusan ini bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria? Jawabannya adalah tidak. Justru putusan ini selaras dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang sejak awal diciptakan untuk melindungi hak atas tanah dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah berjalan dengan adil, transparansi, dan berpihak kepada rakyat. Undang-Undang Pokok Agraria memang tidak melarang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Namun, Undang-Undang Pokok Agraria mengajarkan bahwa tanah memiliki fungsi sosial dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berjalan dengan kehati-hatian dan keadilan. Disinilah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 hadir sebagai aturan yang perlu ditaati atau yang harus ditaati. Karena itu, keputusan Peradilan Tata Usaha Negara sangat jelas bukan untuk menentang Undang-Undang Pokok Agraria, tetapi untuk menegakkan apa yang menjadi roh Undang-Undang Pokok Agraria, yakni perlindungan hukum bagi pemilik tanah dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa keputusan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, tetapi menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh berjalan dengan mengorbankan mereka yang hidup di atas tanah tersebut. Bahwa hukum ada untuk memastikan langkah pemerintah tetap berjalan di jalur keadilan. Running away.